Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Sidang salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, keberkahannya, kebaikannya semua untuk kita yang hadir melakukan salat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bil kalimah la yulki laha balan." Innal 'abda la yatakallam bil kalimah, tidaklah seorang hamba itu ngomong, berbicara dengan satu kalimat saja, min ridwanillahi ta'ala, dan kalimat itu merupakan salah satu kalimat yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayulki laha balan, dan ia dalam ngomong, berucap satu kalimat itu padahal tidak ada suatu hal yang dipikirkan nanti akan apa dampaknya. Yarfa'uhu darajat. Namun karena satu kalimat tadi itu yang ia ucapkan merupakan bagian dari kalimat yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha, maka dengan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Wa innal 'abda la yatakallam bil kalima min sakhatillah. Begitu juga tidaklah seorang hamba berucap, ngomong satu kalimat dan kalimat itu masuk dalam bagian yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulki laha balan, dan ia mengucapkan itu tanpa memikirkan atau tahu apa dampak dari ucapannya ini. Maka kalimat yang masuk dalam kategori mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, yahwi biha fil jahannam, menjadikan sebab dimasukkan dirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang mana pelajaran ini bisa kita jadikan kaidah, kita jadikan prinsip dalam kita hidup di dunia ini agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sukses, selamat di dunia dan sukses di akhirat insyaallah taala. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu bahwasanya hendaknya kita menanamkan dalam diri sebuah prinsip, sebuah kaidah hidup, yaitu la tastasghir al-hasanah
wa in qallat. Janganlah kita sekali-kali merasa atau menjadikan kebaikan itu kecil, meskipun itu menurut kita kecil, atau sebuah kebaikan yang remeh, yang biasa, yang kecil. Namun jangan jadikan ini kebaikan kecil. La tastasghir. Jangan menjadikan kebaikan itu kecil, meskipun itu sebuah amalan yang ringan, amalan yang kecil, amalan yang biasa. Karena sebagaimana tadi Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yatakallam bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yulkilaha balan. Ia ngomong sebuah omongan, ucapan yang biasa ia ucapkan, namun omongan ini adalah bagian dari ucapan omongan yang masuk dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'u bidah darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya. Sehingga dalam kita hidup di dunia untuk akhirat kelak nanti, janganlah kita menganggap kecil suatu kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu kaidah yang pertama dalam hadis itu, sebelumnya ada sebuah hadis Nabi SAW yang menerangkan terkait tentang iman, bahwasanya iman itu memiliki banyak cabang. Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau sab'una syu'bah, dalam riwayat bahwasanya iman itu ada banyak cabangnya, sekitar 60 ataupun 70 sekian cabang. Wa a'laha, dan yang paling tinggi dari cabang keimanan itu adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, yang mana ini bukan sekedar ucapan, namun menjadi i'tiqad, keyakinan dasar bagi seorang hamba, baik itu terkait tentang keimanannya maupun keislamannya. Bahkan masuknya seorang dalam agama ini itu melalui kunci pintu, yaitu syahadatul la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa adnaha, kata Nabi SAW, dan cabang yang paling rendah dari keimanan yaitu imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'bah minal iman, dan bahwasanya malu itu adalah bagian dari keimanan. Sehingga kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW ini, bahwasanya iman itu memiliki banyak cabang, bahwasanya keimanan seorang hamba itu terkait tentang i'tiqadnya, terkait tentang lisannya, terkait tentang anggota badannya, bahkan sifat malu, perangai malu itu bagian daripada iman. Inilah isman. Sehingga iman adalah terkait tentang ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Kembali kepada hadis yang tadi, yang kita ambil pelajaran nasihat pada kesempatan kali ini, yaitu la tastasghir. Janganlah kita menganggap kecil sebuah kebaikan. Kenapa? Karena banyak kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan ada pahala yang sangat besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan yang mungkin dianggap orang itu kecil. Di antaranya yaitu Nabi SAW bersabda, ini la aral ana. Nabi mengatakan bahwasanya saat ini aku sedang melihat. La aral an, siapa yang dilihat oleh Nabi SAW, yang mana ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rojulan, seorang laki-laki. Sengapain laki-laki ini? Disebutkan oleh Nabi, rojulan yataqallab fi anharil jannah. Jadi saat itu Nabi SAW melihat, diperlihatkan oleh Allah, melihat apa? Seorang laki-laki yang sedang enak-enakan, sedang menikmati dari kenikmatan yang ada di surga, sedang berada di pinggiran dari sungai-sungai surga. Sebuah kenikmatan yang besar. Apa yang dilakukan orang itu? Apa yang dilakukan oleh lelaki tadi sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kenikmatan yang sebegitu nikmat di tempat yang begitu dirindukan, yaitu surga, di pinggiran sungainya surga. Mungkin di dunia ini kita melihat pinggiran sungai yang indah, yang harus kita kerja keras naik atau menempuh perjalanan yang jauh untuk menjadikan mata kita itu senang melihat pemandangan ini. Apa yang dia lakukan laki-laki ini sehingga mendapatkan nikmat di surga, di pinggiran sungainya surga? Yataqallab, menikmati.
Kata Nabi SAW, bihusni syauqi akharahu an tariqin nas. Sebabnya itu laki-laki tadi meminggirkan, memindahkan, menginggirkan apa? Batang yang berduri dari jalan manusia agar manusia tidak tercelakai atas batang duri tersebut. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu pekerjaan yang ringan, sebuah amalan yang mungkin dianggap biasa. Dia bukan orang yang mengeluarkan seluruh hartanya, dia bukan orang yang melakukan amalan yang sangat besar mungkin di mata manusia, tapi karena keikhlasannya, karena bagian daripada keimanannya. Dan ini disebutkan dalam hadis tadi, apa? Adna al-iman, iman yang paling rendah, imatatul adza anit thariq. Tapi Allah Subhanahu wa taala beri pahala yang istimewa, pahala yang besar, yaitu yataqallab fil jannah, menikmati kenikmatan di anharil jannah. Karena ia melakukan sebuah amalan, yaitu meminggirkan gangguan yang ada di jalan, dan ini adalah bagian dari iman. Maka seorang mukmin itu menyempurnakan imannya, mulai dari yang paling tinggi, paling mulia, yaitu la ilaha illallah, sehingga la ilaha illallah ini menjadi dasar untuk apa? Untuk tingkatan-tingkatan iman yang lainnya. Meskipun yang paling rendah, ia tetap memperhatikan, ia tetap memprioritaskan, tidak menganggap ini suatu hal yang remeh ataupun kecil. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, bainama rajulun yamshi fi tariqin idh wujida au idh wajada ghusna syauqi. Ada seorang laki-laki yang tatkala ia berjalan, dan tatkala di perjalanan itu, di jalan ia temukan batang duri yang menghalangi jalan. Lantas fa akharahu, ia meminggirkan. Maka apa balasannya? Kata Nabi SAW, fasyakarallahu lahu, faghafara lahu, wa adkhalahul jannah. 3 kebaikan yang ia dapatkan hanya sebab meminggirkan gangguan yang ada di jalan tadi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berterima kasih, syakarallahu lahu. Lantas yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ghafara lahu, Allah mengampuni dosanya. Dan yang ketiga, adkhalahul jannah, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. 3 keutamaan, 3 kebaikan didapatkan oleh seorang hamba yang hanya menyingkirkan gangguan yang ada di tengah jalan karena khawatir nanti manusia tersakiti oleh hal tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasihat dari faidah hadis tadi yang menjadi kaidah dalam hidup kita, la tastasghir al-hasanah wa in qallat. Jangan pernah menganggap remeh kebaikan meskipun itu kecil. Jika kita mampu, lakukan. Jika kita bisa, langsung raih. Karena dikatakan oleh sebagian salaf bahwasanya idza futiha laka babul khair falyusri. Jika dibuka pintu kebaikan atasmu, bersegera, ambil kesempatan itu, jangan nunggu lama. Fa innaka la tadri mata ghuliqal. Karena kita nggak tahu kapan pintu itu akan tertutup. Entah pintu kesempatan untuk berbuat baik atau pintu kematian yang menghampiri kita sehingga kita tidak mampu untuk melakukan kebaikannya. Sehingga manfaatkan dan jangan pernah menganggap kebaikan itu kecil. Hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim, kita semua muslim, alhamdulillah, yatawadda, kemudian seorang muslim ini mengambil wudu, fayuhsin al-wudu, dan ia membaguskan wudunya. Bagaimana wudu yang bagus? Cari ilmu sehingga kita benar-benar wudu, tidak sekedar wudu, sehingga kita paham dan melakukan amalan meskipun itu wudu rutinitas yang dilakukan, tapi wudunya maksimal. Wudunya benar-benar atas dasar ilmu, meneladani Nabi SAW. Fayuhsin al-wudu, thumma yakum fayusalli. Setelah ia wudu, ia bangkit dan melakukan sholat. Berapa rakaat? Rakaatain. Setelah wudu, ia sholat 2 rakaat. Muqbilun biwajhi wa qalbi. Namun 2 amalan tadi,
wudunya dan juga sholatnya itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahnya dan hatinya dalam melakukan dua amalan itu ia hadapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam berwudu ia memperbagus wudunya karena niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagian daripada ibadah. Maka apa balasan dari orang ini? Fawajabat lahul jannah, maka wajib baginya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sering kita berwudu, bahkan sering kita melakukan sholat sunnah wudu. Namun saat ini marilah kita tanamkan, ini adalah amalan yang bagus, spesial. Pahalanya kata Nabi SAW wajib masuk surga untuk orang tadi. Namun apa? Memperbagus wudunya, sehingga butuh ilmu tentang wudu yang bagus seperti apa. Dan juga melakukan wudu dan sholatnya ini hati wajahnya dihadapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hadis yang pertama kita sampaikan tadi, Nabi mengatakan, wa innal abda la yatakallam bil kalimah min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Tidaklah seorang hamba berbicara satu kalimat saja, sebuah kalimat, dan ia ucapkan kalimat ini begitu saja tanpa berpikir panjang, dalam artian sudah ucapan yang ringan bagi dirinya. Namun kalimat ini, perkataan ini masuk bagian dari yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hanya dengan sebab satu kalimat ini apa? Menjadikan dirinya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Maka kaidah yang berikutnya yang hendaknya kita pegang dalam hidup ini yaitu apa? La tahtakir as-sayyi'ah walindaqat. Janganlah kita menganggap remeh sebuah keburukan, sebuah dosa, sebuah maksiat, meskipun kita lakukan sedikit saja, secuil saja. Jangan pernah icip-icip dengan yang namanya maksiat, karena bisa jadi ini masuk dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya dengan secuil ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebab kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Kalimat, ma'asyiral muslimin. Mungkin seorang bayi kita yang sudah dewasa, yang sudah berusia 20, 30, 40, 50, 60 ini, mungkin sejak bayi kita belajar ngomong. Ini cukup 2 tahun. Anak baru lahir sampai 2 tahun ia sudah bisa ngomong. Belajar hanya 2 tahun. Namun setelah 2 tahun, sampai berapa tahun kita bisa belajar untuk menahan omongan ini tidak keluar begitu saja tanpa kita pikirkan apa akibatnya. Karena Nabi mengingatkan, hati-hati, hanya sebuah kalimat, perkataan, namun perkataan ini mendatangkan murka Allah, akan menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Apalagi ini sekarang zaman serba media, teknologi. Terkadang orang diam lisannya, namun tangannya, namun komentarnya kita nggak tahu. Bisa jadi itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ma'asyiral muslimin, dalam Islam, dalam iman, itu tidak hanya terkait tentang lisan kita, terkait tentang tulisan kita, namun juga amalan-amalan. Maka hati-hati, jangan menganggap remeh sebuah dosa meskipun itu kecil. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratid dzunub." Hati-hati kalian dari apa? Dari dosa-dosa kecil, dari dosa-dosa ringan. Fa innahunna yajtami'na 'alal rajul hatta yuhliknahu. Karena nanti dosa itu apa? Akan berkumpul. Dosa-dosa yang kecil itu ngicip, ngambil sedikit.
sehingga hati manusia merasa biasa, sehingga menjadikan dosa ini sebuah kebiasaan, dianggap suatu hal yang biasa. Namun apa? Akan terkumpul. Sehingga kata Nabi, kalau dosa kecil itu terkumpul semua atas satu orang hamba, ala rajul, maka akan menjadikan apa? Menjadikan sebab celakanya dirinya. Diibaratkan dalam lanjutan hadis ini, yaitu seperti seorang tatkala ia mengambil apa, masing-masing dari orang yang sedang ada di sebuah padang pasir, mereka mengambil masing-masing apa, kayu bakar, sehingga kayu-kayu bakar ini ditumpuk menjadi satu, sehingga menjadi tungku untuk apa? Untuk memasak. Maka jangan jadikan dosa-dosa kecil ini ngumpul jadi apa? Jadi bara api yang besar, sehingga menjadikan kecelakaan, kemurkaan Allah, menjadi sebab masuknya kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya, rahmatnya, taufiknya, kemudahannya kepada kita, karena la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan untuk menjalankan berbagai ketaatan meskipun itu hal kecil, dan dari yang kecil itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam neraka, ke dalam surga Allah, dan dijaga dari kemaksiatan yang menjadikan sebab masuk ke dalam neraka Allah, wal iyad billah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma amitna lil islam sunnah. Allahumma ij'al akhir kalimina la ilaha illallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.